Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, seiman dan sekeyakinan, patut kita bersyukur kepada Allah. Dengan izinnya kita masih diberikan suatu kenikmatan, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam mudah-mudahan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah kelak nanti di yaumil qiyamah, kita mendapat syafaat uzma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, seiman dan sekeyakinan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah sampaikan kepada kita, berikanlah kepada kita ini kebaikan baik di dunia maupun kebaikan di akhirat. Dan kebaikan itu akan Allah balas bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah agar kita dilindungi daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Konsep ayat ini menjelaskan kepada kita berkaitan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita gambaran bagi orang-orang yang ingin bahagia fid dunya wal akhirah ada 4. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antakunu zaujatuhu shalihan. Kalau kau ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, tentunya kita memiliki istri yang salehah. Indikator daripada istri yang salehah itu istri yang senantiasa memberikan motivasi buat kita, penyejuk dalam hati kita, dan tidak pernah marah terhadap diri kita. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita diberikan seorang istri dalam kehidupan rumah tangga kita, istri yang senantiasa memberikan motivasi yang sebagai penyejuk dalam kehidupan kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada anaknya Fatimah Az-Zahra, belajar dengan bagaimana kehidupan sebagai seorang istri yang salehah. Beliau disuruh oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kepada Muti'ah. Bagaimana kesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anakku, kalau kau ingin menjadi istri yang salehah, yang menyejukkan dalam kehidupan rumah tanggamu, belajarlah dengan Muti'ah. Muti'ah itu adalah sosok seorang wanita yang selalu penyejuk dalam rumah tangganya. Dalam rumah tangga itulah yang membentuk madrasah pertama dan utama dalam lingkungan keluarganya. Pantas dan layaknya kau belajar dengan Muti'ah. Lalu baginda Nabi besar memerintahkan Fatimah Az-Zahra ke Muti'ah. Lalu diberikan motivasi kepada Muti'ah, wahai Fatimah, kenapa kau datang menghadap kepada aku? Ayahku berpesan kepada aku bahwa aku harus belajar bagaimana tatanan kehidupan berumah tangga dan jadi seorang istri yang salehah di hadapan suamiku. Kata Muti'ah, kau tidak pantas belajar dengan aku karena kau harus belajar dengan ayahmu. Bagaimana sosok seorang ayahmu yang selalu dalam rumah tangganya sebagai penyejuk dalam kehidupannya. Hal layaknya kau harus belajar dengannya. Tapi Muti'ah sudah menyampaikan demikian, justru Fatimah berbalik bertanya, justru aku diperintahkan ayahku untuk menghadap engkau. Lalu gambarannya bagaimana? Kata Muti'ah, kalau kau ingin belajar cerminan yang pertama dalam rumah tanggamu, kau ingin bahagia fid dunya wal akhirah, siapkan ember dan handuk. Lalu yang kedua, kau siapkan pecut dalam rumah tanggamu, dan yang ketiga, kau siapkan kipas angin dalam rumah tanggamu. Itu yang akan menjadikan sosok kau akan bahagia fid dunya wal akhirah. Lalu gambaran ini adalah tasawuf yang sungguh luar biasa. Apa maknanya, wahai Muti'ah? Dijelaskan oleh Muti'ah, gambaran ember dan kipas, gambaran ember dan air serta handuk itu ketika suamimu pulang seharian bekerja letih, lesu dan lelah dalam kehidupannya,
seharian penuh untuk mengais rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kau akan tanyakan, wahai suamiku, andai kata hari ini kau ingin mandi, akan kusiapkan air hangat. Andai kata kau tidak ingin mandi, akan ku basuh seluruh tubuhmu dengan handuk ini. Artinya kenapa? Begitu kita pulang dengan lelahnya bekerja seharian, istri kita sudah memperhatikan dengan seksama. Kemudian bagaimana? Bagian yang kedua adalah ketika istrimu atau suamimu pulang, kemudian saking lelahnya, kipas angin inilah penyejuk dalam rumah tanggamu. Artinya penyejuk dalam kata-kata kalimat yang indah. Jangan pernah ada kata kasar dalam kehidupanmu. Karena kipas ini menggambarkan, kipas angin adalah sosok seorang wanita yang melontarkan kata-kata indah kepada suaminya. Ketika suaminya pulang tidak membawa bekal karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimat yang indah, wahai suamiku, andai kata hari ini kau tidak mendapatkan apa-apa, Allah akan berikan yang terbaik nanti. Mungkin hari ini tidak dapat rezeki, besok, lusa dan lain sebagainya, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Itulah gambaran kipas angin. Artinya dalam rumah tangga tidak ada kata-kata yang menyakitkan perasaan sang suami maupun sang istri. Lalu yang ketiga, pecutan itu adalah gambaran bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah. Ketika di tengah malam sang istri sudah bangun lebih awal, membangunkan suaminya, wahai suamiku, mari kita sama-sama untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail kepada Allah. Pecutan kalimat inilah yang membuat motivasi seorang hamba Allah akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, sang suami lebih awal bangun tengah malam dan memberikan kepada si istrinya dengan kalimat, wahai istriku, mari kita bersama-sama menghadap Allah untuk ibadah kepada Allah. Inilah pecutan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga rumah tangga mendapatkan istri yang saleh dan salehah. Ma'asyiral muslimin seiman dan sekeyakinan. Lalu yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa auladuhu abraron, yaitu memiliki seorang anak yang saleh dan salehah, anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Sungguh luar biasa kalau seandainya hari ini kita memiliki anak yang berbahagia lantaran kebaktiannya sangat luar biasa kepada kita. Sering kita berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin salihah. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Artinya kita bermunajat kepada Allah dengan harapan dan doa, kiranya anak saya nanti kelak menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ketika aku sudah meninggalkan dunia yang fana ini, aku tidak mewariskan apa-apa, aku mewariskan ilmu kepada anak-anakku. Karena kenapa? Jaminan buat surga bagi orang-orang yang beriman ketika memiliki anak yang saleh dan salehah. Kalau seandainya kita memiliki anak yang saleh dan salehah, tentunya yang berbakti, maka dia akan patuh dan tunduk kepada orang tuanya. Kita hantarkan anak-anak kita ke pendidikan yang sangat luar biasa, apalagi sampai kita masukkan ke pondok pesantren. Jaminan bagi orang-orang yang memasukkan pondok pesantren atau tahfiz kepada orang-orang yang kita masukkan anak kita, niscaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti akan diberikan mahkota bagi orang-orang yang senantiasa anaknya dimasukkan pondok pesantren dengan tujuan agar mereka bisa membaca tahfiz Quran. Nanti mahkota itu adalah gambaran bagi orang-orang yang senantiasa menghafal ayat-ayat Al-Quran. Inilah sungguh luar biasa andai kata kita memiliki anak yang berbakti, yang patuh dan tunduk kepada kita. Ma'asyiral muslimin, seiman dan sekeyakinan. Lalu yang ketiga, kalau kita ingin bahagia fid dunya wal akhirah, kebahagiaan yang kita inginkan dan kita raih, bagaimana kita memiliki sahabat karib yang senantiasa dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, semua selalu menopang kita, memberikan motivasi kepada kita. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, bersahabatlah dalam bentuk kesolehan kepada orang-orang yang soleh, karena sebab sahabat yang soleh dan soleha itu akan mencari kita dalam kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin, seiman dan sekeyakinan, tentu kita berbangga dengan adanya teman yang selalu mengantarkan kebaikan. Di mana kita dalam kesulitan, dia akan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Jangan mencari teman ketika dalam keadaan kita memiliki harta banyak. Di mana kita dalam keadaan sukses, dalam keadaan kita jaya,
ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan kita tidak memiliki apa-apa, dia meninggalkan kita. Maka Syekh Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan, carilah teman yang saleh dan saleha yang menghantarkan kita untuk kehidupan akhirat, maka dia akan mencari kita nanti di yaumil qiyamah. Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin bahagia fid dunya wal akhirah, ayyakuna rizquhu fi baladi. Carilah rezeki di negeri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, seiman dan sekeyakinan, kita beruntung sebagai warga bangsa Indonesia yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Bangsa kita ini adalah bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang gemah ripah ala jenawi. Kita enggak usah jauh-jauh mengais rezekinya Allah. Seluruh komponen rezeki yang Allah berikan cukup di Indonesia banyak. Bagaimana kita untuk keterampilan kita, bagaimana kita untuk mencari ngaisya rezekinya Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berikan kepada kita. Dan kita tidak pernah meminta untuk tinggal dimanapun, Allah sudah tetapkan kita sebagai orang-orang yang tinggal di bangsa Indonesia ini. Beruntung kita sebagai bangsa Indonesia yang senantiasa bersyukur atas karunia Allah yang Allah berikan. Masih banyak kita lihat kehidupan di negara kita ini yang tentunya Allah berikan jaminan kepada kita, yaitu rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana pendekatan diri kita kepada Allah, bagaimana kita sujudnya kepada Allah, bagaimana tingkat ketika ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengais rezekinya Allah di negeri sendiri, artinya kita harus banyak berketerampilan untuk mengais rezekinya Allah di negeri kita sendiri. Mudah-mudahan kesimpulan khotib pada kali ini, yang pertama, jadilah kita bina istri kita menjadi istri yang saleh, menjadi istri yang saleha, arti yang patuh kepada kita, yang senantiasa berbakti kepada kita, yang senantiasa menjadi madrasah pertama dan utama dalam kehidupan rumah tangga kita untuk mendidik anak-anak kita, dan nantinya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Kemudian kita cari teman-teman yang setia, dalam arti kata teman yang selalu mendoakan kita, yang selalu mengajak kebaikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita mengais rezekinya Allah dengan halalan thayyiban mubarakan katsiran di negeri kita ini. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama marsyadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya na'budu wa ya nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu al-farashidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatin sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana hab lana min azwajina
وأزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربي هب لي من الصالحين وصالحا ربي هب لي من الصالحين وصالحا ربي هب لي من الصالحين وصالحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yashkuru ala ni'amikum wa yastajib lakum la dzikrullahi akbar.